mati, bisa bebas gara-gara ini. Duit. Wah, nggak beres nih. Bener-bener keterlaluan ya, Haji Sulam. Ibarat kata nih ya, dia udah berbuat salah dan nggak mau bertanggung jawab. Dasar. Udah mentang-mentang sekarang udah kaya, udah sukses, semaunya aja. Tarmiji, Mali. Berita ini harus segera Ai sampein ke Pak RT. Makasih ya atas infonya. Yuk, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih lo? Hah? Masuk rumah bukannya assalamualaikum, dia mewek. Bang, sebenarnya abang apa warga sih yang bohong? Kok mereka bilang abang nggak tanggung jawab habis nabrak anak kecil? Udah gitu abang nggak nyantunin lagi. Lu dapat dengar omongan dari mana nih? Itu tadi ibu-ibu lewat. Masya Allah, gue lagi puasa, Roh. Jadi lu percaya sama omongan orang ketimbang sama laki lu sendiri? Hah? Sekarang gini aja deh, Roh. Ya, lu jawab nih dengan hati lu yang jujur. Apa selama ini warga nggak pernah bohong sama lu? Apa selama ini warga nggak pernah nyakitin lu? Hah? Lu jawab deh. Nah, kalau udah ketemu jawabannya, lu pikirin. Dengan pikiran yang tenang. Siapa yang benar? Iya sih, Bang. Tapi yang Roh nggak tahan. Omongannya ibu-ibu itu, Bang, yang nggak pernah redup. Malah makin panas aja, Bang. Ya udah, jangan didengerin. Biarin ntar Allah yang ngebeberin tuh buktinya. Lu paham? Iya, Bang. Kenapa sih, Bang? Biasa empok lu, kuping tipis. Nggak boleh dengar omongan orang, langsung mewek dah. Ya elah, Mpok. Kenapa sih denger omongan orang? Kan sekarang punya sesuatu yang butuh konsentrasi tinggi. Ini butuh perhatian. Terus gue mesti gimana, Rob? Ya udah deh, terserah Mpok aja. Kalau perlu nih, Mpok kagak usah keluar. Emang kenapa Mpok gak boleh keluar? Mpok kayak kagak tahu aja tetangga sini. Sirik selalu sama Mpok. Ntar lagi kan Mpok jadi wanita sempurna. Ntar lagi punya bayi. Tuh, dengar tuh omongan adik lo. Itu yang paling benar. Hah? Udah dah, kalau masalah yang ribet-ribet, serahin dah. Ame gue, ame Cing Nelan. Hah? Biar gue yang selesain. Kalau Robi mah udah banyak masalah. Rumana Rere. Iya, Bang. Sabar ya, Mpok. Ada apa lagi? Pak Kardun kesini. Pasti mau ngajak abah yang enggak nih. Pak Haji ada, Pak Haji. Duh, gimana nih? Kalau Rom bilang ada, nggak salah deh. Pasti ada sesuatu. Tapi kalau Rom bilang nggak ada, Rom nanti dosa lagi udah bohong. Orang gila ngapain kemari? Barongsai, ngapain lo kemari-kemari? Hah? Orang yang tidak berkepentingan dilarang bertamu di rumah ini. Semut, lu kan di sini numpang, bukan yang punya rumah lu. Gue masih punya hak di rumah ini nih. Hah? Ini rumah warisan babe gue. Mau apa lo? Tapi yang punya rumah ini Pak Haji Muhyiddin, bukan lo, tahu? Lu mau pergi nggak? Gue lempar nih. Kurang ajar ya, Mut. Berani-beraninya ya, lu ngusir tamu gua, Mut. Kagak sopan lu, tahu? Dia kagak sopan. Ngapain gue hadapin juga dengan sopan? Dia itu tamu gua. Bodoh amat emang ayo pikirin. Lu kagak punya otak ya, kagak mikir lo. Don, sini Don. Lu apa lu kemari? Ini masalah saya mesti mau ke kantor polisi. Nah, jadi lu sekarang kudu langsung ke kantor polisi nih, dipanggil. Iya, itu dia saya bingung. Ntar saya di sono mau diapain gitu.
Emangnya Pak Kardun ada urusan apa ke kantor polisi? Gua kagak tahu, tapi tahu-tahu gua dapat surat panggilan dari polisi. Ya, kalau gitu harus didatengin Pak Kardun. Kita kan sebagai warga Indonesia yang baik, harus bisa diajak kerjasama dan patuh. Tapi gua kan kagak salah apa-apa, Rom. Kenapa mesti dipanggil? Ya siapa tahu aja masih soal kecelakaannya si Rawun. Kalau masalah itu kan udah clear, udah beres, udah kagak ada masalah lagi. Ya tapi nggak bisa segampang itu juga dong, Pak. Bapak tuh harus tetap datang, Bapak harus kasih keterangan juga sama polisi. Soalnya kan berkas-berkasnya udah masuk kantor polisi. Oh, gitu ya? Ini sih maaf kata nih, kalau cuma begitu, gua bakal beberin semua masalah kejadian dari A sampai Z nih. Gua buka ke kantor polisi. Nah, itu dia, Pak. Nanti Pak Kardun itu dibilang sama polisi adalah warga Indonesia yang taat dan patuh. Gua nggak nyangka si Rum pinter otaknya. Lu baru tahu anak gua pinter. Dia lulusan Kairo tuh, ya? Petol aja lo. Kairo yang luar negeri? Ya Mesir. Ya, payah lo. Ya, belum lulus juga sih, Pak. Oh, emang kenapa? Daripada duit tuh dipakai buat sekolah, mendingan gue beliin emas nih. Tuh, kan dikit lagi mau lebaran. Ya, Pak ya? Iya sih. Mana nih dari tuh orang Romanya lame bener. Sabar, Bar. Ini pengintaian ini kudu sabar, Bar, kita, Bar. Sialan dangkalan. Kita tungguin dari tadi kagak nongol-nongol tuh orang. Biasanya sih udah nongol nih. Stop. Aduh. Gawat ini, Tarmizi. Itu lihat tuh. Ada 2 mantan preman nih. Naga-naganya mereka lagi nungguin kita nih. Yaudah. Tuh lihat aja tuh mukanya serem banget. Yaudah, kita putar balik aja yuk. Gak usah, terabas aja langsung. Terabas nih? Iya. Ini dia tuh. Aduh. Ngos-ngosan gua, Bar. Buset dah tuh orang. Ngerjain kita, Bar. Kagak ketangkep. Malah ngos-ngosan gini kita, Bar. Aduh. Dar, tenggorokan gua rasanya kering. Tapi, Bar, kalau lu lihat gelagatnya, mereka kabur dari kita pasti ada yang disembunyiin nih, Bar. Aduh. Buktinya mereka lari ketakutan ngeliat kita, Bar. Pokoknya kita kagak boleh tinggal diam. Tuh cucurut 2 mesti kita tangkap. Kalau dua-duanya tuh ketangkap, gua pitas tuh orang. Aus, Bar. Lu puasa? Ya puasa lah. Aus. Mana? Itu yang anjir kita. Selamat. Aduh, gue gak bisa ngebayangin kalau kita ketahuan warga bahwa kita yang fitnah Haji Sulam. Bisa bonyok kita. Iya, aneh juga nggak kebayangin kalau muka kita yang ganteng ini bisa bonyok dikepukin sama orang sekampung. Kita bilang aja sama warga bahwa yang nabrak si Rawun itu emang bener-bener Haji Sulam. Bilang aja, kita saksinya ngelihat kalau Haji Sulam bawa motor buru-buru, terus kejadian deh tuh, kecelakaan. Daripada kita dikepukin warga. Aduh. Ya udah deh, Ana ngikut sama ente aja deh. Aduh. Dari mana lu? Tumben lu di sini. Habis ngider-ngider. Habis racing. Kagak nyangka ya, Haji Sulam yang terkenal baik itu tega-teganya bisa nabrak anak kecil. Ana suka ngeri sendiri kalau ingetin kejadian itu. Kan Ana lihat dengan mata kepala sendiri kalau Haji Sulam itu nabrak si Rawun. Jadi beneran yang nabrak si Rawun itu Haji Sulam? Waduh, tapi kenapa ya Haji Sulam kok malah dibebasin dari penjara? Nah, itu dia yang bikin Nyai bingung. Kenapa dia dibebasin? Iya, padahal kan kita berdua nih saksi matanya. Semua itu kalau ada duit bisa diatur. Orang yang udah divonis hukuman mati, bisa bebas gara-gara ini. Duit. Wah, nggak beres nih. Bener-bener keterlaluan ya Haji Sulam. Ibarat kata nih ya, dia udah berbuat salah dan nggak mau bertanggung jawab. Dasar. Udah mentang-mentang sekarang udah kaya, udah sukses, semaunya aja. Tarmiji, Mali.
berita ini harus segera Ai sampein ke Pak RT. Makasih ya atas infonya. Yuk, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak.